Oke, kita lanjutkan. Maaf karena ada kendala teknis internet. Komponen yang selanjutnya adalah tentang benefit, jaminan, dan service. Benefit ini manfaat yang mana dia tujuannya adalah untuk memberikan kepuasan kepada pelanggan. Nah, kalau pelanggannya itu puas, maka dia akan menjadi loyal atau setia, loyal pada produk yang akan dibeli, loyal kepada produk yang dia gunakan. Dia akan menggunakan itu terus. Oke, jadi dengan memberikan manfaat, maka maka akan memberikan kepuasan kepada pelanggan. Kemudian yang kedua adalah jaminan. Jaminan ini berupa keandalan atau reliability. Produknya handal, produknya produknya awet, produknya bisa tahan lama, mempunyai life cycle yang lama. Kemudian yang termasuk di dalam jaminan juga adalah penggantian produk. Tadi sempat saya singgung juga adanya garansi kalau ada produk yang cacat, produk yang tidak bagus, kemudian selama masih dalam waktu jaminan itu, maka produk tersebut bisa diganti, baik itu bisa bisa diganti. Ada juga yang jaminan terhadap servis apabila ada spare part yang rusak. Kemudian layanan ini sebagaimana kalau kita mengkonsumsi suatu makanan, kalau nutrisinya bagus, kemudian rasanya juga enak, maka dia akan senang. Tapi kalau rasanya nggak enak, negatif, kemudian nutrisinya juga kurang, maka dia akan merasa kecewa gitu. Jadi service itu juga akan memberikan kepuasan atau ketidakpuasan pada pelanggan kita. Kemudian kita menginjak kepada hal yang kedua, yaitu tentang desain produk. Di sini kita akan mempunyai dua hal. Yang pertama adalah pembangkitan ide atau idea generation. Kemudian yang kedua adalah faktor produk. Pada idea generation kita bisa membangkitkan ide suatu produk itu dari beberapa hal. Misalkan kita melihat produk yang lain, ada teori tentang ATM, amati, tiru, kemudian dimodifikasi. Kita mengamati produk yang sejenis, kemudian kita berusaha untuk meniru, tetapi tidak meniru 100%. Kita memodifikasi, kita mengkreasikan lagi. Jadi sebagaimana dulu ada Mochin itu kan, motor Cina, dia mengamati motor Jepang yang memang sudah stabil, kemudian dia mencoba meniru dengan sedikit modifikasi.
modifikasinya, terutama dia pada pada mereknya berbeda, tetapi bentuknya hampir sama. Mesin-mesinnya tahu apakah ada yang beda atau enggak dari sisi bentuk dan seterusnya, tetapi kalau dari kualitas jelas tidak tidak sama seperti itu. Nah, salah satu teorinya itu bisa dengan SCAM, singkatan dari size, color, utility, material, kemudian satu lagi P, lupa. Nah, kita bisa benefit, B-nya benefit. Nah, kita bisa mengkreasikan kembali, bisa mengkreasikan dari berbagai macam size tadi maupun shape-nya, kemudian color-nya, sehingga nanti bisa mempunyai bentuk desain produk yang berbeda. Kita juga bisa menganalisis industri yang sudah ada, rangkaian industri yang sudah ada, sehingga mempunyai ide untuk mendesain produk yang baru, atau malah mungkin produk yang benar-benar 100% baru dengan melihat jejaring industri itu. Seperti contoh, ada industri busana, garment gitu. Kemudian saat ini di Indonesia banyak yang berusaha di bidang laundry. Nah, itu kan dulu mungkin kalau 10-15 tahun yang lalu saya pikir jarang di kota-kota menengah seperti di Jogja, di Semarang dan seterusnya, itu jasa laundry jarang. Tetapi karena ada jejaring industri seperti itu, dari tekstil, kemudian garment, kemudian berbagai macam jenis usaha di bidang busana itu, kemudian sekarang merambah kepada jasa pencucian bajunya. Kemudian juga setelah itu ada orang yang membuat produk yang berkaitan dengan laundry itu, yaitu pewanginya. Dia membuat produk pewanginya itu, sehingga banyak dibeli oleh orang yang menjual jasa laundrynya itu. Jadi dari rangkaian jejaring industri itu, maka dia ada ide untuk membuat suatu produk atau mendesain produk. Dan faktor produk, ada faktor utama produk, bentuk, ukuran, warna maupun kelengkapan produk. Faktor utama produk, sebagai contoh misalkan kalau handphone, faktor utamanya apa? Fungsi utamanya apa? Fungsi utamanya ya untuk telepon, untuk SMS, bisa mengakses internet, sehingga media jaring sosial bisa dipakai, misalkan WA, WhatsApp, kemudian apalagi BBM, Line dan seterusnya. Itu menjadi fungsi utama. Malah mungkin yang SMS, karena sekarang terkoneksi dengan internet, banyak wifi di mana-mana, mungkin SMS-nya jadi jarang. Teleponnya pun juga telepon melalui jaringan internet itu, sesama Line atau sesama Messenger, Facebook. Nah, itu fungsi produknya yang utama. Kemudian bentuknya, nah ini bermacam-macam bentuknya bisa bermacam-macam. Dulu bentuk handphone itu sangat besar sekali untuk melempar, itu bisa mantap sekali mengenai orang atau mengenai
hewan bisa sangat sakit. Nah sekarang bentuknya itu kan slim, kemudian juga ada yang model slide, kemudian bentuknya sekarang pada umumnya pakai touch screen dan seterusnya. Ukuran tipis, kecil, warna juga bisa dibuat macam-macam. Untuk membuat warna saya pikir hal yang relatif lebih mudah daripada kita mengkreasikan fungsi utama, ukuran, bentuk. Untuk warna saya pikir relatif lebih mudah daripada memikirkan fungsi utama, bentuk maupun ukuran. Kemudian kelengkapan produk. Kelengkapan produk untuk handphone misalkan ada casingnya, atau yang masih di dalam di dalam handphonenya sendiri ada kamera. Sebagian orang mungkin itu menjadi fungsi utama, oke. Tetapi sebagian orang tidak ada masalah seandainya tidak ada kameranya. Tapi saya pikir ini menjadi pertimbangan utama. Kalau dari sisi handphone yang utamanya untuk telekomunikasi, untuk berkomunikasi, mungkin kamera bisa kita kategorikan pada kelengkapan suatu handphone itu. Tetapi dalam sisi kenyataannya, dari sisi customer, orang itu akan suka selfie, narsis, ria, sehingga ketika membeli handphone kalau nggak ada kameranya juga dia nggak jadi beli. Jadi semacam fungsi utama dari suatu produk handphone itu. Jadi ini kelengkapan produk bisa bermacam-macam tergantung dari kebutuhan pelanggan itu. Kemudian yang ketiga, analisis kelayakan produk. Analisis kelayakan produk ini bisa dipilah-pilah menjadi dua. Yang pertama adalah analisis kelayakan produk dan product development stage. Pada analisis kelayakan produk kita bisa melihat secara teknis, ekonomis maupun komersial. Kalau secara teknis kita bisa melihat dari 5M. Apa itu 5M kemarin? Yaitu dari input yang ada, ada man, tenaga kerja, mesin, kemudian material, bahan baku, kemudian money, modalnya, kemudian media-media pendukungnya. Nah, secara teknis apakah kita bisa memproduksi produk itu? Secara teknis dari tenaga kerja yang ada, mesin-mesin yang ada, mesinnya sudah uzur atau masih bisa mengikuti, sudah canggih atau belum, kemudian modalnya ada enggak, dan seterusnya. Itu yang 5M itu. Apakah kita bisa memproduksi, taruh misalkan handphone, atau memproduksi suatu busana misalkan. Nah, kemudian yang kedua, analisis kelayakan ekonomis. Jadi dari 5M itu bisa kita gunakan nggak seefisien mungkin penggunaannya, sehingga nanti total biaya produksinya itu rendah. Total biaya produksinya juga bisa rendah, bisa efisien. Nah, kalau bisa rendah, nanti kita menjualnya ke pasar itu kan bisa bersaing dengan biaya yang rendah, biaya yang biaya yang efisien, maka harga jualnya bisa lebih kompetitif. Oke. Kemudian product development stage. Di sini tadi ada pembangkitan ide, tadi sudah kita bahas, bisa melalui berbagai macam. Kemudian habis itu jadi ini product development stage, langkah-langkah pengembangan suatu produk. Jadi pengembangan suatu produk itu bisa bisa dilakukan dengan cara pembangkitan ide dulu. Ide suatu produk bagaimana? Ide kita membuat produk apa? Jadi cari idenya dulu. Kita membuat bisnis apa? Cari idenya. Nah, habis itu kemudian kita membuat konsep terhadap produk itu.
konsep sebagaimana sesuai keinginan dari produsen dan konsumen. Oke, jadi misalkan kita memproduksi kaosnya untuk siapa? Kaosnya untuk anak muda, berarti desainnya seperti apa? Nah, ya termasuk di sini nih. Kemudian habis itu visibility study-nya, studi apakah atau kajian apakah produk ini layak enggak secara teknis, ekonomis maupun komersil. Komersil ini parameternya adalah bisa terserap oleh konsumen enggak, bisa dibeli oleh konsumen enggak, ekonomis bisa mendatangkan keuntungannya enggak, teknis bisa kita produksi atau enggak. Kemudian kita membuat preliminary design atau desain awal sebelum kita melakukan final design akhir dan produksi. Jadi seperti itu langkah-langkahnya atau alurnya. Nah, yang keempat atau yang terakhir adalah tentang product life cycle dan mesin life cycles. Oke. Apa itu PLC dan MLC? Nah, yang pertama tentang PLC dulu, product life cycles. Jadi setiap produk itu punya life cycles, punya life siklus hidupnya, dan di dalam konsep kita punya 4 siklus hidup produk itu. Yang pertama adalah introduction, pengenalan, kemudian habis itu growth, adanya perkembangan atau pertumbuhan dari suatu produk itu. Pertumbuhan apa? Dalam hal ini adalah pertumbuhan salesnya, jadi pertumbuhan penjualannya. Jadi product life cycles ini kita melihatnya dari sisi time, waktu, kemudian juga sales, penjualannya. Pada suatu fase tertentu itu fase pertama adalah dia introduksi, mengenalkan. Ketika masih mengenalkan, ya tentunya penjualannya atau salesnya masih rendah, taruh sampai pada titik ini. Kemudian setelah banyak yang mengenal, promosinya bagus, pemasarannya bagus, banyak yang mengenal, kemudian tingkat penjualnya mengalami penaikan yang sangat signifikan. Setelah itu fase kedewasaan atau maturity. Pada fase kedewasaan ini produk itu mempunyai tingkat penjualan yang optimum, yang maksimal, dan setelah itu kemudian mengalami penurunan atau decline. Setiap produk punya ini. Permasalahannya adalah seberapa lama waktunya itu dan seberapa tinggi penjualannya. Maka tugas kita sebagai pengusahanya itu ya harus bisa membuat, kalau memungkinkan produk kita itu punya life cycle yang lama dan tingkat penjualan yang tinggi, sehingga bisnisnya bisa berlangsung terus-menerus. Kalau life cycle waktunya pendek kemudian berhenti, ya bisnisnya akan berhenti. Tetapi kita bisa juga ada strategi untuk menyambung bisnis kita, usaha kita, meskipun produk kita, produk A misalkan, itu sudah selesai life cycle-nya, sudah hilang di pasaran. Gimana caranya? Yaitu dengan cara membuat produk yang lain. Kita mendiferensiasi produk. Contoh, dulu kalau masih ingat ada motor yang dikenal dengan
motor yang dikenal dengan motor pitung, si pitung. Nah sekarang kan sudah nggak ada lagi, sekarang adanya motor Supra. Kemudian sebelum Supra ada Grand, sebelumnya lagi ada si pitung itu tadi. Nah ketika motor pitung itu udah mau decline, kemudian pabrikan Honda membuat produk motor Honda yang lain, yaitu Astrea sudah mulai turun, kemudian dia membuat Supra dan seterusnya, sehingga oke lah suatu produk tertentu, katakanlah tadi contohnya adalah si pitung mau hilang, tetapi perusahaan mobil atau motor Honda itu tetap bisa berjalan karena dia punya banyak produk. Dan demikian banyak contohnya, iPhone ada 1, 2 hingga sampai ke 6 sekarang ini. Mungkin tahun-tahun ke depan juga akan keluar lagi. Nah itu setiap produk ada life cycle-nya, tapi bukan berarti kemudian kalau produk itu habis life cycle-nya sudah tidak ada sudah tidak bisa berusaha lagi. Masih bisa dengan cara sebelum produk life cycle itu suatu produk itu mengalami decline, jadi ketika masih di maturity, perusahaan kita memunculkan produk yang lain sebagai penggantinya. Nanti kalau dia decline habis, kemudian kita masih punya produk yang lain. Produk yang kedua mau decline, kemudian kita meluncurkan produk yang ketiga, seperti itu. Bisa saja nanti masih dalam fase growth, kemudian memunculkan produk yang kelima misalkan, ya bisa juga, tergantung dari strategi masing-masing. Ini sama gambarannya adalah waktu-waktu atau tahapan fase dari PLC. Ini ada introduction, growth, maturity, dan decline, yang mana ini ada satu kurva lagi, yaitu yang berwarna biru ini kurva untuk profit, sementara di sini yang ungu kurva tingkat penjualan. Ketika masih di fase pengenalan, tingkat penjualannya masih rendah, tentu profitnya belum ada. Ibarat kata masih nomboi dulu, nomboi untuk produksi, nomboi untuk promosi, tenaga kerja dan seterusnya. Tetapi ketika sudah tinggi, maka profitnya juga akan tinggi. Ketika dia decline kembali, dia akan juga profitnya akan, labanya akan menurun. Kemudian MLC atau mesin life cycle, ini adalah siklus hidup dari mesinnya, mesin yang digunakan untuk membuat produk, bukan siklus hidupnya si produk. Nah, ada waktu di sini dan fase-fasenya. Jadi di sini pada mesin life cycle adalah ada fase persiapan, kemudian percobaan terhadap mesin itu, kemudian produksi normal, dan setelah produksi normal sekian lama, taruh misalkan 5 tahun mesin sudah mulai menurun, kemudian ada pemberhentian. Di sini mesin sudah tidak bisa digunakan untuk produksi, atau mungkin kita ganti mesinnya. Jadi ada siklus untuk siklus hidup mesin, bentuknya seperti ini. Oke. Bentuk garis, nanti kalau ini kan kayak trapesium. Nah, bagaimana kemudian kita mensiasati antara PLC dan MLC ini? Karena mesin yang kita gunakan juga mempunyai daur hidupnya, sementara produk juga bisa juga mempunyai daur hidupnya. Maka kita harus menyelaraskan. Kalau bisa ketika daur hidup dari mesin itu sudah mulai menurun, nah produk kita ini juga ya pada fase
yang hampir sama, yaitu pada fase decline. Tetapi perlu diingat juga kita harus mempunyai diferensiasi produk yang lain, sehingga nanti bisa digantikan oleh produk baru kita. Sini kita lihat time dan sales stop profit untuk dua kurva tadi, dua life cycle tadi, baik produk maupun mesin. Untuk yang mesin ini stage-nya itu lebih start, fasenya lebih awal dari PLC, karena kan dia ada fase persiapan tadi, kemudian instalasi, kemudian dicoba dulu mesinnya apakah bagus atau tidak. Jangan-jangan kalau untuk jahit nanti malah kainnya pada rusak. Nah, ada fase percobaan di sini. Nah, setelah memang sudah mau produksi, kemudian setelah diuji coba, kemudian untuk dilakukan produksi di sini. Oke, pada titik ini dia sudah mulai banyak dikenal produknya. Semakin tinggi produknya, semakin tinggi penjualannya kalau bisa dalam kondisi ini, kondisi apa tadi namanya, produksi normal. Jangan sampai ketika life cycle produknya itu dalam kondisi maturity, mesinnya itu dalam kondisi decline, ya nanti nggak bisa mendukung, nggak bisa mensupport kebutuhan yang tinggi, kualitas yang tinggi, dan seterusnya. Jadi dia harus memperhatikan sebisa mungkin ketika produk kita itu dalam fase maturity, si mesin juga dalam fase produksi yang normal, tuh, supaya bisa saling mendukung. Ini tadi yang kita bahas, konsekuensinya bagaimana kalau kemudian produk kita itu mengalami penurunan atau decline, juga mesinnya. Ya, kita harus punya produk extension, mempunyai produk yang lain selain dari produk yang sudah ada. Jadi misalkan iPhone sudah mulai ketinggalan teknologinya karena bersaing dengan Samsung, HTC, kemudian juga yang lain. Nah, dia harus mempunyai produk yang lain, yaitu iPhone 2, iPhone 2 misalkan, dengan fitur-fitur yang ditambahkan. Habis itu mulai ketinggalan lagi, keteteran lagi dengan adanya persaingan dengan Nokia, Samsung, HTC, dan seterusnya. Ya, dia meluncurkan iPhone 3. Jadi memang harus senantiasa ditingkatkan kualitasnya, ditingkatkan kualitas produknya, sehingga adanya produk extension ini adalah suatu keharusan untuk menjamin kelangsungan suatu usaha. Produknya habis nggak masalah, tapi usahanya harus jalan terus. Produknya sudah nggak beredar lagi, nggak apa-apa, yang penting usahanya jalan terus dengan mengganti produk yang kedua, ketiga, keempat, dan seterusnya. Jadi variabel yang mempengaruhi PLC ini, produk life cycle, ada intensitas persaingan, seperti contoh yang barusan saya sebutkan tadi. Ada persaingan dengan Samsung, HTC, Nokia, dulu ada Sony, ada Ericsson, kemudian dengan Sony Ericsson sekarang sudah tidak ada lagi, ya, karena teknologinya barangkali tidak bisa mengikuti perkembangan itu, sehingga sekarang yang ada ya yang leading untuk pasar smartphone ya iPhone, Samsung, HTC, Nokia masih. Kemudian juga adanya perkembangan teknologi ini, variabel yang mempengaruhi PLC. Oke, semua materi tadi kami ambilkan dari modul manajemen operasi karya Agus Sakari 2012 untuk Universitas Terbuka.
Terima kasih atas perhatiannya. Mohon maaf sempat ada gangguan teknis di internet. Ketemu lagi pada modul ketiga dan seterusnya, insya Allah.